Edward Alfian selaku Kabag Pemasaran dan Promosi Badan Pengelola Objek Wisata Ketepas Kabupaten Magelang. Selain Kabag Pemasaran dan Promosi, juga selaku Ketua Forum Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang. Membawa sekitar 250 daya tarik wisata yang dari Kabupaten Magelang. Ketepas ini dibangun dan diresmikan itu tahun 2002 oleh Presiden Republik Indonesia Bu Megawati waktu itu sebagai kawasan wisata Solo Selo Borobudur. Jadi Ketepas ini menjadi sebuah kawasan yang membelah Gunung Merapi Merbabu. Wisatawan nanti dari Solo itu akan diarahkan ke Borobudur melalui Selo, dan Ketepas ini menjadi sebuah rest area. Awalnya rest area sini. Tetapi karena tempat ini sangat strategis untuk melihat pemandangan khususnya di Gunung Merapi, akhirnya waktu itu dibangunlah rest area dengan gardu pandang. Semakin berjalannya waktu ternyata makin rame. Akhirnya di tahun 2003 selang 1 tahun dibangunlah gedung bioskop yang waktu itu diresmikan oleh Menteri ESDM Pak Purnomo Yuskiantoro. Terus dibangun juga Museum Vulkanologi atau Vulcano Center, itu yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Mardianto. Jadi karena ini tempatnya menarik, strategis, yang awalnya hanya rest area saja, hanya untuk sebuah gardu pandang, tetapi karena animo masyarakat cukup tinggi di kawasan ini, akhirnya kawasan ini dikembangkan menjadi wisata edukasi ke gunung apian, khususnya Gunung Merapi. Ketepas ini tanah itu milik pemerintah Kabupaten Magelang untuk aset tanahnya. Terus untuk bangunannya di tahun 2002, mulai tahun 2002 itu untuk bangunan disupport oleh anggaran pemerintah provinsi. Jadi ini dikelola oleh 2 instansi, pemerintah Kabupaten Magelang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Iya, Dinas Pariwisatanya. Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Ya, kami yang kami tonjolkan untuk Ketepas ini satu gardu pandang, dan mulai tahun 2023 di bulan Maret sudah kita launching ada Menara Langit Jawa Tengah sebagai gardu pandang. Gardu pandang Menara Langit, namanya Menara Langit Merapi, ini sebagai spot untuk melihat Merapi dan spot untuk berfoto dengan background Merapi maupun Merbabu. Itu satu. Itu yang kedua, kami ada bioskop itu sebagai fasilitas unggulan juga. Di dalamnya kami memutar ada beberapa film, salah satunya film yang masih sangat diminati oleh wisatawan, itu film Merapi Tak Pernah Ingkar Janji. Itu film dokumenter saat Merapi meletus di tahun 2010 yang tercatat menjadi letusan terdahsyat selama 1 abad tahun terakhir ini. Terus setelah itu ada fasilitas unggulan di museum. Nah, di museum ini kita menjadi unggulan juga. Karena kenapa menjadi unggulan museumnya? Karena biasanya museum itu koleksinya juga museum koleksinya di situ, tetapi kalau di Ketepas ini yang menarik dan unik, orang-orang banyak datang ke sini, khususnya pelajar, akademisi dari perguruan tinggi. Selain kita mempunyai beberapa koleksi yang bebatuan, foto-foto monumental Pak Presiden Soekarno waktu mengamati Merapi saat meletus, kami juga punya koleksi yang hidup, yaitu Merapi. Jadi di museum kita itu bisa langsung melihat Merapi, dan di lokasi kita ini bisa melihat Merapi dari jarak yang cukup dekat dan jarak yang aman ketika Merapi bererupsi. Jadi 3 fasilitas ini menjadi unggulan kami: gardu pandang, bioskop, dan juga museum. Kami juga ada panca arga. Panca itu 5, arga gunung. Jadi di panca arga itu wisatawan bisa melihat 5 gunung di Pulau Jawa: Merapi, Merbabu,
Sindoro, Sumbing, dan Perahu. Tetapi di Enam Langit ini karena kalau yang Enam Langit ini justru malah bisa melihat 7 gunung. Tambahan 2 yaitu Pegunungan Telomoyo sama Gunung Andong. Gitu. Jadi 7 gunung di Ketepas bisa dilihat. Untuk saat ini yang spot paling diminati Menara Langit Merapi. Menara Langit. Yang bulat, ya betul. Menara Langit. Itu sebenarnya pengganti Gardu Pandang, betul. Jadi Ketepas ini juga terkenal sebutannya GP. Orang itu sampai sekarang beberapa masyarakat wisatawan kalau menyebut berwisata ke Ketep itu bukan berwisata ke Ketep gitu, enggak. Yuk berwisata ke GP gitu. GP itu Gardu Pandang, betul ya. Gitu. Kami didominasi dari Jakarta banyak Pak. Jakarta bahkan kami sangat agak tertegun juga karena teman-teman dari Bogor, dari Bandung itu banyak yang ke sini. Padahal kalau secara topografi itu kan Bogor Bandung sama gunung. Harusnya yang banyak berwisata ke kita itu kan orang-orang dari pantai ya. Pantai enggak. Ini saya kemarin sempat tanya, melakukan beberapa wawancara terhadap pengunjung dari Bandung kok ke sini topo. Iya beda Pak gitu, beda aja gitu. Karena mereka lebih cenderung itu magnet besar utamanya adalah Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi teraktif di dunia. Ya, dia tertarik itunya Merapinya Pak. Aman. Kami karena setiap pembangunan fasilitas di Ketepas ini karena kita masih milik pemerintah, sebelum membangun fasilitas itu pasti akan dilakukan beberapa fase atau tahap proses agar kemudian fasilitas itu bisa di-ACC secara anggaran. Artinya ada studi kelalaian, ada FS-nya tadi, dan juga melibatkan beberapa dinas terkait. Dalam hal ini ada DPU, ada dinas teknis soal DPU, ada dinas, semuanya dinas terkait itu kita libatkan dan kita menggunakan konsultan. Kita buka jam 8 pagi pelayanan loket, terus pengunjung bisa menikmati Ketep sampai jam 5 dan pelayanan loket terakhir jam 4 setiap hari. Kami sebenarnya kita ada event rutin, itu namanya Ketep Summit Festival. Itu biasanya kita adakan di akhir tahun, tetapi ini akan kita majukan di bulan Juli. Nanti di pertengahan Juli akan kita rilis pada waktu dekat ini, karena kami juga sedang mencari artisnya juga Pak, bintang utamanya juga. Nanti di minggu-minggu ini akan kita rilis nanti Ketep Summit itu artis besarnya apa. Kalau soal prosesi rangkaian kegiatan di Ketep Summit itu biasanya kita ada festival kebudayaan, kesenian, ada tumpengan. Jadi festival gunungan itu melibatkan kearifan lokal, kesenian, kebudayaan kita padukan selama 3 hari di sini. Jadi itu difestivalkan di tingkat kabupaten yang kemudian nanti ditutup dengan adanya konser musik biasanya Pak. Kami sudah berjalan keempat. Ini kita rencananya diajukan di bulan Juli karena menghindari musim penghujan. Musim penghujan gitu. Dan kalau di akhir tahun itu kan memang sebenarnya masa rame ya. Kalau di bulan-bulan Juli ini kan bagi pelaku wisata itu kan low season. Jadi low season itu kita adakan acara agar kemudian sing low itu nanti biar menjadi high season gitu Pak. Itu tujuannya itu. Ini sudah kita adakan sejak tahun 2017. Ya, 2017. Setiap tahun ada, cuma karena kemarin pandemi kita selesai. Kita libur 3 tahun kemarin ya. Ya, kami dari manajemen Ketepas karena kita itu milik pemerintah, kami mendorong masyarakat di sekitar kawasan untuk bagaimana masyarakat penyangga wisata ini bangkit. Jadi berawal dari Borobudur ditetapkannya menjadi destinasi super prioritas, kami menangkap peluang karena nanti exit tol ada di Magelang dekat dengan Ketep, bandara juga sudah didekatkan di kawasan Borobudur. Artinya informasi dari Badan Otorita Borobudur
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa nanti akan ada setidaknya 5 juta wisatawan per bulan. Nah, sedangkan persoalan kita hari ini adalah Borobudur dibatasi kunjungannya. Nah, ini yang menjadi semangat kita di kawasan Merapi sini, yang peluang itu akan kami gunakan dan sudah kita kerjakan, kita realisasikan, yaitu dengan mendorong masyarakat sekitar untuk berbuat atau membuat sesuatu pendukung di pariwisata. Salah satunya adalah bermunculnya beberapa daya tarik wisata baru seperti Negeri Kahyangan, yang kunjungannya ini udah hampir sama dengan Ketepas. Kalau weekend ini Negeri Kahyangan itu bahkan hampir 4.000, hampir sama dengan Ketepas. Ada beberapa masyarakat yang sudah memperbaiki homestay masyarakat ini juga sudah banyak. Terus beberapa homestay juga sudah berdiri dengan kualitas nggak kalah dengan hotel. Ini di sekitar kawasan sudah banyak sekali untuk homestay-nya. Terus kami di sekitar kawasan masyarakat juga sudah berbenah. Banyak masyarakat yang membuat warung yang dulunya warungnya biasa saja, tetapi karena menangkap peluang pariwisata ini, warungnya sekarang sudah bagus-bagus. Jadi kawasan wisata ini sudah sangat hidup. Ada daya tarik wisata baru seperti Gunung Kupak, itu 360 derajat di sisi barat kami. Ada Top Selfie Keragilan, Negeri Kahyangan, ada Kedung Kayang, ada Grojogan Kapuan, Petik Stroberi. Jadi kawasan ini sudah mulai tumbuh dan sudah mulai bergeliat. Beberapa warung masyarakat yang tadinya hanya warung kaki lima, hanya menjual mungkin kopi saset dan Indomie saja, sekarang sudah dirubah mereka. Mereka sudah menjual produk kopi asli Ketep, kopi asli kawasan, terus makanan minuman yang dijual pun lebih bervariatif. Jadi dengan ditetapkannya DSP, Ketepas juga ini berbenah membangun beberapa fasilitas, kemudian dibarengi juga dengan semangat masyarakat untuk membangun kawasan wisata ini. Kita juga ada atraksi yang terbaru itu, kita ada jeep. Itu jeep yang pertama yang ada di Indonesia. Kita menggunakan produk dari Nissan Terrano. Jadi kenapa Nissan Terrano? Itu karena suspensinya enak, wisatawan karena ini daerah pegunungan. Tentunya kalau dinikmati dengan jeep, salah satunya yang menarik dan menantang dengan jeep. Tetapi kalau kita menggunakan jeep dengan suspensi, sebut merek semisal kayak jeep Katana, jeep itu kan, itu benar-benar jeep, Pak. Itu wisatawan kalau habis nge-jeep itu pasti badannya sakit. Tetapi dengan Nissan Terrano dengan suspensi enak itu, kami berharap wisatawan pasca menikmati kunjungan wisata tetap nyaman. Startnya dari Ketep kita ada short, medium ada medium 1, 2, 3, ada long trip. Nah itu jeep itu nanti startnya Ketep, kalau yang short itu langsung ke Grojogan Kapuan, itu di Dam Kali, itu banyak diminati karena mainan air. Terus yang medium itu Negeri Kahyangan ke Grojogan Kapuan. Terus yang long itu nanti bisa ke Gunung Kupak, bisa ke Top Selfie Keragilan, Petik Stroberi, Negeri Kahyangan itu. Terus nanti finishnya di Ketep. Jadi jeep itu menjadi sebuah moda transportasi penghubung antar destinasi wisata yang ada di kawasan wisata Ketepas. Itu untuk menyebar wisatawan. Oh, wilayahnya ya, Ketep kita berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Itu arahnya, timur, Pak. Timur itu berbatasan dengan Boyolali. Terus untuk wilayah barat, utara itu berbatasan dengan Salatiga, Kopeng. Terus wilayah barat dan selatannya kita berbatasan itu masih di Kabupaten Magelang. Ya, karena kita di wilayah ujung timur utara Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Salatiga. Per hari untuk pasca pandemi ini dan pasca dibangunnya fasilitas baru ini, weekday kita di angka 500, terus di weekend itu di angka 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Harga tiketnya untuk hari Senin sampai Sabtu 10.500, itu meliputi tiket masuk area dan museum. Terus untuk tiket untuk ke bioskopnya 9.000 dan
Untuk mungkin sampai dengan akhir tahun masih promo, tiket bioskop itu bisa digunakan untuk naik menara free.